Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang kelima di dalam tema menelusuri ibadah dengan sunnah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keutamaan di dalam berwudu. Adapun sebelum kami membahas tentang keutamaan di dalam berwudu, sebagaimana yang ulama-ulama fikih telah menulis di dalam kitab-kitabnya seperti kitab Subulus Salam, seperti kitab Al-Muntaqo, Syarah Al-Muwatta dan lainnya. Beliau terlebih dahulu membahas tentang asbabun nuzul atau tentang asbabun nuzul, tentang kapan diwajibkannya berwudu. Ini yang menjadikan satu perbedaan atau perselisihan di antara para ulama. Di antaranya sebagaimana kita ketahui bahwa diwajibkannya berwudu itu sesuai dengan turunnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah dan seterusnya. Tapi yang menjadikan catatan bagi kita bahwa ayat itu turun di Madinah, itu hampir semua ulama sepakat. Sedangkan perintah sholat itu pertama kali turun di Mekah. Artinya yang menjadikan pertanyaan, apakah ketika Rasulullah sholat di Mekah dia tidak memakai wudu atau memakai cara yang lain ketika dia itu mau bersuci? Ini yang menjadikan pertanyaan. Apa yang dilakukan Rasulullah sholat ketika dia itu sebelum turun surat Al-Maidah ayat ke-6? Dan surat Al-Maidah ayat ke-6 ini turun itu tujuannya atau untuk apa? Ini menjadikan satu perselisihan. Di antaranya yang sebagaimana diterangkan di dalam kitab Subulus Salam, di situ diungkapkan fahtalafal ulama hal kana fardul wudu'i bil madinati au bi Makkah. Di situ ditanyakan apakah kewajiban wudu itu ketika di Madinah atau di Mekah? Fal muhaqqiquna ala annahu furido bil madinati. Sedangkan orang-orang ahli tahqiq mengatakan diwajibkannya berwudu itu adalah di Madinah sesuai dengan turunnya surat Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian menjadikan pertanyaan, terus yang di Mekah itu bagaimana ketika Rasulullah melaksanakan sholat? Sebagian ulama berkata, awalu ma furidul wudu bil madinati. Kewajiban wudu memang sebenarnya diturunkan di Madinah. Fa'amma qabla dzalika fanaqala Banu Abdul Bar, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Bar ittifaqo ahli syairi, sebagaimana yang disepakati oleh ahli syair, anna uslal janabati furido ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bimakata kama furido tisolatu, bahwa sesungguhnya diwajibkannya mandi janabat itu keadaannya ketika Rasulullah di Mekah dan bersamaan dengan diwajibkannya sholat. Ini menjadikan satu juga bahan kita pola pemikiran kita. Berarti ketika Rasulullah SAW sholat di Mekah, apakah dia itu sebelum sholat dengan bebersihnya itu dengan mandi janabat, atau dengan wudu tapi yang kaifiatnya seperti mandi janabat? Ini yang dikatakan oleh para ulama, innahu lam yusolli qatu illa bi wudu. Sedangkan Rasulullah itu tidak pernah
sholat kecuali dia itu berwudu. Maka kaifiat wudu yang ada di Mekah itu disamakan dengan kaifiat mandi janabah. Ini pendapat ulama yang lain. Ini hanya sekedar keilmuan. Kemudian ada juga yang berpendapat di dalam kitab Syarah Muntaqal Syarah Al-Muwatta. Di situ diungkapkan, dan kalau Ibnu Jahmi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Jahmi, anna fardal wudu'i nazala bin Madinati. Betul, wudu diwajibkan di Madinah sebagaimana turunnya surat Al-Maidah tadi. Wa kana duhru bima kata min nawadiri. Tapi ternyata wudu ketika di Mekah itu tidak ditentukan. Tidak ada kejelasannya. Bahkan dikatakan wayah tamilu an yuridu bidzalika annahu kana wudu bima kata min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waridan min qablihi. Bahwa dikatakan bahwa sesungguhnya wudu yang dilaksanakan Rasulullah ketika di Mekah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh diri Rasulullah SAW min qalbihi, sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi belum ada perintah dari Allah, tapi ini semua hanya berdasarkan menurut keilmuan saja. Kemudian kita berpikir, apakah ketika di Mekah itu belum ada wudu? Sudah. Di dalam hadis jelas diterangkan, di mana dakhalat Fatimatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahia tabki, di mana Fatimah putri Rasulullah pernah datang kepada Rasulullah, di saat itu dia itu menangis. Kemudian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah itu dia itu berkata, haulail malaku min Quraisyin qad tuahidu liyaqtuluka. Kata Fatimah tadi, orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Fakola, kemudian Rasulullah SAW di situ bersabda apa? Uduni biwaduin. Ambilkanlah aku air wudu, fatawa doa. Kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu berwudu. Ketika beliau mendapatkan satu berita, yang berita itu mencemaskan, ternyata ketika di Mekah Rasul pun sudah dia itu mengambil air wudu untuk berwudu. Dan ini menjadikan satu dalil keterangan dan bahan pemikiran kita, termasuk keilmuan kita. Para ahli-ahli nanti yang dia itu lebih tinggi ilmunya untuk meneliti tentang hal tersebut. Ya itulah diantara sekilas keilmuan yang perlu kita ketahui kapan dan di mana ketika itu wudu itu diwajibkan. Adapun di antara keutamaannya seterusnya, bahwa di antara keutamaan wudu ini menjadikan satu dasar kehati-hatian kita di dalam kita itu berwudu. Sebab apa? Ternyata wudu itu tidak bisa dianggap sepele. Wudu itu harus benar-benar kita berhati-hati di dalam berwudu. Ternyata di dalam berwudu itu banyak sekali manfaat dan faedahnya. Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Sahih Bukhari. Man tawaddu ana wa wudu'i hadza. Kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa yusolli raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhadisu fihi ma nafsahu, kemudian dia itu tidak melamun, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan dari wudu dalam hadis Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua, masih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina, sesungguhnya umatku pada hari kiamat itu akan dipanggil dengan cahaya yang dia itu bersinar, min asari wudu, dari bekas anggota-anggota wudu. Famanis tato aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ingin memanjangkan daripada anggota wudunya itu, panjangkan. Hadis Sahih Bukhari. Ini menjadikan satu dalil berwudu itu ternyata penting. Berhati-hatilah kita berwudu yang apik. Jadilah kita orang yang berwudu itu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tadi bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini. Inilah yang menjadikan dalil bahwa kita harus mencontoh bagaimana ketika Rasulullah SAW berwudu. Kemudian yang terakhir, yang dalam hadis Sahih Muslim pun juga ada, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharaja
dari jasadnya itu, dari tubuhnya itu dosa-dosanya. Seperti keluarnya dia itu sampai dari ujung-ujung tubuhnya. Ini hadis sahih Muslim. Dan yang terakhir dari hadis sahih Muslim pun juga ada yang menyatakan barang siapa yang berwudu kemudian dia mengusap kepalanya, dia akan melihat seperti dosa-dosa itu keluar dari turun bersama air dari wajahnya. Barang siapa yang mengusap tangan kemudian dia melihat seperti dosa-dosa itu keluar bersama dengan air yang menetes dari tangan. Barang siapa yang mengusap kaki, mereka pun juga sama, akan melihat seperti dosa-dosanya itu keluar menetes seperti air yang bersama dengan air tersebut menetes dosanya. Sampai dikatakan ketika orang itu berwudu seolah-olah dosa-dosanya itu seperti habis semua, dihapus oleh air wudu tersebut. Hadis sahih Muslim di dalam juz 1 halaman 215. Ini menjadikan satu dalil ternyata berwudu itu merupakan bagian yang penting. Selain mempunyai keutamaan yaitu nanti di hari kiamat kita akan dipanggil dengan wajah yang bersinar karena bekas anggota wudu, kita pun juga menjadikan berwudu itu sebagai penghapus dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.